Semoga saya tidak miss. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, 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 halo. Mbak, Mas Dimas sama Pak Mastur ya, bukan Mas Muslim. Ada Pak Muslim. Halo, halo, halo. Halo. Iya, Pak Halo. Mastur. Gini, biar terpisah, kita selesaikan nomor 30 itu selesai langsung komentar, nanti baru masuk ke remaja. Ya. Nomor 30, selesaikan aja satu, langsung komentar, habis itu baru masuk remaja gitu aja. Remaja putra, begitu. Biar tidak campur nanti. Betul, Oke. betul. Ini kita selesaikan dulu. Ya, kita selesaikan dulu yang tertinggal tadi. Karena remaja ini ya. Ternyata belum di import. Jadi tidak apa-apa, belum menunggu. Oke. Sudah live YouTube, sudah. Belum. Untuk pemirsa di rumah yang sedang menonton live YouTube di Pemkab, di channel Pemkab Bojonegoro, hari ini adalah sesi ini adalah sesi remaja putra, kategori remaja putra. Ada peserta berjumlah 34, namun diawali dengan peserta ke-30 di sesi pra remaja putra yang kami sangat meminta maaf, tadi pagi sedang ada miss data dari panitia. Maka dari itu di awal ini kami akan menampilkan dengan peserta terakhir dari kategori pra remaja putra dengan nama M. Rasya Ilsamia dari Kabupaten Lamongan. Ini dia, M. Rasya Islamia dari Kabupaten Lamongan.
mungkin cukup. Ya, langsung saja untuk di komentari dan diedukasi karena ini video terakhir dari kategori pra remaja putra. Silakan Mas Mastur. Oh, saya dulu. Baik. Eh, perlu penambahan tenaga, jadi power speed-nya masih amat kurang, masih landai-landai saja. Kalau itu nanti ditambah, insya Allah akan semakin bagus itu. Itu aja sementara. Ya. Untuk Mas Dimas? Oke, dari saya paduan kostumnya saya rasa cukup. Ekspresinya nanti perlu ditingkatkan. Pernafasannya perlu diperhatikan karena tadi terngap-ngap ya, pada saat dari tangan kosong aja udah ngap-ngap. Terus juga mohon diperhatikan kejelasan di setiap gerakan kurang nampak. Terima kasih. Cukup? Cukup. Langsung kita ke kategori remaja putra pencaksilat Virtual Turnamen Open 2020 Senusantara sesi 3 bersama panelis Bapak M. Mastur SPD MM dan juga Lihatnya di sini live YouTube. Mas Suhaimi. Oke, sambil menunggu operator menyiapkan video pertama dan juga sampai ke 5, kita sepakati bahwa untuk sesi ketiga ini 5 video langsung komentar dan diedukasi. Begitu ya? Ya. Nah, kami ulangi lagi untuk penonton yang sedang menonton live di YouTube Pemkab Bojonegoro, hari ini 5 video, kemudian baru dikomentari serta diedukasi oleh para panelis. Ini akan diambil 20 besar yang nantinya akan dinilai lagi di tanggal 6 September oleh wasit juri dari IPSI. Oke, peserta pertama Irfan Irmansyah dari Tanah Merah. Kemudian yang kedua Iwayan Ari Arnata dari SMPN 3 Tenggalang, Bali. Peserta ketiga Johan Wirawan Nawawi dari Kabupaten Ponorogo. Dan kemudian keempat Yuniar Nuryuda dari Bululawang. Yang kelima Sabta Bagaskara dari Surya Muda Mandiri. Oke, ini operatornya masih loading komputernya karena masih mengcopy. Bisa untuk mengisi tips dan triknya dari Mas Dimas, mungkin ada tips atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada penonton yang mungkin sekarang ini adalah atlet-atlet juga di seluruh Nusantara. Mungkin kalau belajar dari beberapa pengalaman yang kemarin, walaupun mungkin ya ilmu saya masih banyak yang kurang sekali sebenarnya. Mungkin yang perlu diperhatikan bahwa kadangkala seorang pelatih jangan hanya sekedar terfokus kepada bagaimana kebenaran teknis. Biasanya kalau teknis di mana-mana yang jelas mungkin tidak sama. Namun juga memang tidak begitu diperhatikan, namun berpengaruh sekali setelah saya kadang membawa atlet beberapa, yaitu non-teknis. Jadi penampilan, mungkin kostum, pakaian, warna yang harus kontras dengan warna kulit. Terus memang make up di situ tidak ada penilaian make up juga. Namun di saat mereka menggunakan make up yang tepat, walaupun soft dan tidak terlihat, dengan wajah yang segar, senyuman, terus mereka juga berkarakteristik di saat bagaimana bergerak teknis dengan menggunakan sorotan pandangan mata yang tajam, di saat interval mereka tersenyum, ini secara tidak langsung biasanya berpengaruh terhadap penilaian juri. Ya. Biasanya seperti itu.
Mungkin kebanyakan setelah sharing dari teman-teman atau dan lain sebagainya, memang selain mungkin ada pesilat yang lebih cenderung yang putra milih yang ganteng-ganteng atau yang putri milih yang cantik-cantik. Terlepas dari itu, minimal mereka juga harus punya karakter. Tidak harus ganteng, tidak harus cantik. Punya karakter dan bisa menarik perhatian pada saat memperagakan jurus di tengah gelanggang. Mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Master? Kalau saya menambahkan itu kan waktu penampilan itu kan 3 menit. Ya. Jadi terkadang itu pesilat dan tentu juga melalui pelatih itu dengan ukuran waktu 3 menit itu akhirnya gerakan itu dari perbedaan jurus ke jurus itu gerakannya menjadi tidak jelas karena terpaku dengan waktu 3 menit. Takutnya kekurangan waktu atau kelebihan waktu, tetapi akhirnya berdampak pada gerakan itu sendiri, kebenaran jurusnya, kecepatan irama geraknya itu terpengaruh. Akhirnya gerakan itu kehilangan ruhnya begitu. Berarti ini harus dimantapkan di pergerakannya dulu, Pak, ya? Sebenarnya. Bukan, itu kan ini kan multi kompleks. Jadi unsur penilaian itu kan banyak. Nah, salah satunya adalah faktor waktu. Waktu 3 menit itu ada pesilat yang kekhawatiran kena hukuman faktor waktu. Akhirnya kan dari gerakan itu antar gerakan mereka terjebak, ada yang kecepatan, ada yang kelambatan karena ada yang menunggu supaya di jurus-jurus menjelang akhir dia terlalu cepat akhirnya memperlambat. Nah, ini yang mempengaruhi kehilangan ruh gerakan itu sendiri. Oke. Untuk selama ini, untuk yang di sesi 1 dan sesi 2, mungkin di sesi 1 para panelisnya ini adalah kebetulan Mas Master dan juga Mas Dimas. Adakah dari sisi panelis yang bisa memberikan tips, sebaiknya pengambilan gambarnya di sisi ini, pengambilan gambarnya di tempat seperti ini, terus kemudian harus 1 titik atau kemudian tanpa backsound yang aneh-aneh seperti sorakan-sorakan di belakang, itu sebenarnya gimana? Para panelis sepertinya tadi berbeda di sesi Mas Jamal dan dengan di sesinya Mas Nasr sama Mas Dimas itu sepertinya agak beda untuk backsound yang di video itu. Itu sebenarnya bagaimana? Tidak apa-apa? Saya. Mungkin gimana? Pak Master dulu. Oh, begini. Ini kan memasuki peradaban baru. Betul. Karena era virtual ini kan karena peradaban baru dampak dari pandemi COVID-19. Tapi sebenarnya kan penilaian yang secara live saja itu juga tidak pernah berpikir tentang bagaimana sudut pandang cara mengambil gambar dari mana. Jadi sementara karena ini kebutuhan khusus, saya tidak berkomentar tentang model-model dari pengambilan dari gambar dari sudut ini, itu tidak masuk ranah saya itu. Saya batasi aja. Oke. Mas Dimas, bagaimana? Tidak masalahkah? Merasa gimana? Kalau menurut saya karena mungkin ini adalah kejuaraan virtual yang belum pernah ya sebelumnya, kecuali karena masa pandemi kita mencoba. Jadi bagi saya sah-sah saja karena masih belum ada peraturan dan ini yang membakukan bahwa tidak boleh sepi dan lain sebagainya. Namun juga tidak bisa disalahkan bahwa panelis di sini berkomentar mungkin untuk ke depannya mungkin lebih baik biar tidak terganggu dengan suara-suara karena juga begini, peragaan jurus baku itu memang lebih dominan untuk diam dan spi, memang seperti itu. Namun beda dengan di pencak budaya, mungkin itu terbawa biasanya live di gelanggang. Nah, ini harus virtual. Mungkin hanya itu saja. Jadi bagi saya masih sah-sah saja. Bisa ditolerir ya. Yap. Memang beberapa seperti tadi Mas Jamal agak wah gitu tentang backsound pelatihnya yang masih mentap-tap
atletnya gitu pada waktu perform. Oke, ini sudah siap insya Allah ya. Kita tampilkan video Irfan Irmansyah nomor urut 1 dari Tanah Merah. Agak lama juga. Ya, Irfan Irmansyah untuk operator. Irfan Irmansyah. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Nomor urut 2, Iwayan Ari Arnata dari SMPN 3 Tegalalang, Bali.
Tuh, stop, stop, stop. Chân, tak, tak, sân, đít. Satu tinggi. Đớp, chân. Đớp, chân. Good. Okay. 14. Cukup. Terima kasih. Itulah penampilan dari nomor urut 2 nomor urut 2 Iwayan Ari Arnata dari Bali. Oke. Kemudian yang ketiga ada Johan Wirnawan Nawawi dari Kabupaten Ponorogo.
Oke, cukup. Kemudian video peserta nomor 4 dari Bungu Lawang, Yuniar Nur Yuda. Cukup. Kita ke video terakhir sebelum dikomentari secara edukasi. Sabta Bagaskara nomor 5 dari Surya Muda Mandiri. 1, 2, 3. Go. Pas. Follow. Pas. Yup, bang. Just. Whoop. Just. Hop, just. Hop, just. Hop, just. Letak. Hop, just. Oke. Kita mengamati ya, Mas Master dan juga Mas Dimas. Sudah?
Boleh mulai kita komentari dan diedukasi untuk video-video yang sudah dikirimkan. Dan tadi sudah ditampilkan nomor 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Oke, mulai dari Mas Mastur, silahkan. Ya, nomor 1 itu gerakannya datar-datar saja, kurang greget. Di mana gerakan yang harus lambat, harus kenceng itu kurang bisa membedakan. Itu untuk nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu logika dalam melakukan tangisan itu bagaimana, menyerang dengan tendangan itu bagaimana, ini yang harus ada kejelasan. Kemudian yang nomor 3 itu bagus tapi videonya putus-putus. Jadi bagus, video putus-putus untuk nomor 3. Nomor 4 ini orang gerak seperti dikejar waktu. Ini kan pengamatan lewat video ya. Jadi orang gerak itu seperti dikejar waktu. Sedangkan yang nomor 5 itu sebenarnya mantap. Coba mantap terputus-putus karena juga videonya kurang bagus. Itu aja. Oke, cukup? Cukup. Mas Dimas, silakan. Oke. Untuk yang nomor undi 1, tadi tidak jauh beda dengan Pak Mastur. Jadi memang terlihatnya ekspresi pesilat itu hampir sama dengan gerakannya, jadi terlalu datar. Memang kurang greget. Terus di setiap kali melakukan jurus, baik interval ataupun teknik, tidak dinikmati. Benar, sangat keburu-buru, jadi ritmenya tidak nampak. Yang terakhir mungkin tambahan, untuk penggunaan kain samping itu jangan terlalu ke bawah agar gerakannya bisa lebih leluasa biar tidak kesenat. Oke, yang kedua saya melihat secara penampilannya cukup, hanya saja saya kurang menikmati karena videonya keputus kalau dari tempat saya. Secara penampilannya oke. Untuk yang nomor undian ketiga, warna aksesoris kalau bisa dipilih, cari warna-warna yang berani karena ini sangat menurut saya berpengaruh dengan penampilan. Ekspresi pun di setiap pergerakan untuk memberangkatkan jurus terlalu flat, terlalu datar, jadi tidak hidup. Untuk yang keempat, dari posisi saya menilai dari segi penampilan saya rasa cukup standar untuk bersaing dengan yang lain. Yang kelima, posisi saya melihat dari sini videonya kesendat, namun dari segi saya melihat dari kostum cukup padu padan, ekspresinya walaupun kepotong-kepotong nampak sekali, namun tolong yang agak diperhatikan bahwa posisi rambut jangan kering terurai, jadi itu sangat kurang bersih dilihat. Terima kasih.